Gak semua legenda atau orang besar lahir dari tepuk tangan. Sebagian lahir dari ejekan, dari jatuh yang berulang, dari rasa asing di tempat baru. Kalau anak ini datang tanpa apa-apa ke negara yang bukan dia banget. Di situ dia diremehin dan diperlakukan gak enak sama orang-orang seumurannya. Tapi pas mencoba buat lebih berani membela diri, dia tahu bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Lama-kelamaan dia punya satu tekad, gak mau kalah oleh keadaan. Inilah kisah seorang bocah SMA yang berjuang membela dirinya dengan kemampuan karate dalam film Karate Kid Legends. Masih inget gak nih sama guru karate legend asli Cina ini? Kita kenalan lagi aja deh, dia namanya Mr. Han, diperanin sama Jackie Chan. Walaupun udah tua, tapi Mr. Han malah makin semangat buat ngajar karate ke anak-anak sekolah. Keren banget kan? Kalau ini namanya Xiao Li Fong, diperanin sama Ben Wang, tapi kita panggil aja Fong. Dia nih keponakannya Mr. Han. Sebenarnya dia ngumpet-ngumpet latihan karate sama Mr. Han karena nggak dibolehin sama si Mamah. Tapi Fong lagi panik nih, soalnya dia dikasih tahu ada si Mamah yang lagi jalan masuk ke tempat latihan karate ini. Nah, ini mamahnya Fong. Dia kelihatan kayak udah greget banget pengen ngelabrak Mr. Han sama Fong. Pas udah ketemu sama Mr. Han coba buat ngejelasin soal kungfu dan karate yang bagus buat skill bela diri anak sejak remaja. Tapi si mama masih aja kagak mau dengerin. Si mama malah ngegas bilang kalau dia mau pindah ke New York, Amerika karena ada kerjaan. Jadi Fong juga harus ikut pindah. 我找到了一份新工作，纽约的一家医院，纽约？让我们俩可以重新开始人生。 Mr. Han langsung shock pas denger itu. Fong juga yang lagi nguping kagak percaya. Tiba-tiba dia mau dibawa pindah. Gak bisa tahan, Fong langsung samperin si Mama. Dia protes, kok pindahan tiba-tiba banget? Gak siap dong dia. Fong malah jadi cekcok dikit tuh sama si Mama. Tapi tetap aja, namanya udah perintah Mamah ya, harus diikutin. Beberapa hari kemudian, Fong sama si Mamah udah sampai di New York. Mereka tinggal di apartemen yang cukup buat tidur berdua. Tapi Fong masih kayak belum ikhlas tuh dipaksa pindah ke New York. Malamnya, Fong mampir ke toko pizza buat beli makan malam. Di situ dia kenalan sama si om-om pemilik toko pizza. Dia namanya Om Victor, si pemilik sekaligus penjual toko pizza di ruko-ruko New York itu. Dia suka banget bercanda orangnya. Kalau yang cewek muda ini anaknya Om Victor, dia namanya Mia. Cewek remaja yang baik dan selalu bantu ayahnya jualan pizza. Fong jadi bisa kenalan sama Mia tuh. Seumuran juga kan mereka, jadi bisa nyambung ngobrolnya. Besoknya, Fong udah mulai sekolah lagi di SMA terdekat di rumah. Dia lagi adaptasi banget tuh, belum punya teman buat ngobrol atau main. Kalau ngapa-ngapain, dia cuma sendirian. Pas pulang sekolah, Fong gak sengaja ketemu lagi sama Mia di jalanan. Gara-gara nolongin Mia, Fong jadi bisa ngobrol-ngobrol lagi tuh. Gak cuma ngobrol biasa, mereka juga jalan-jalan santai di pinggiran New York itu. Tiba-tiba Fong berhenti pas ngeliat ada tempat les karate gitu. Dia langsung tertarik banget pengen coba unjuk kemampuan bela dirinya. Selama ngobrol sambil jalan itu, Mia ngomong kalau dia penasaran dan pengen banget bisa bahasa Mandarin. Soalnya biar bisa nawar harga di toko enci-enci atau ongkong-ongkong Cina. But I could teach you some Mandarin. I'm serious. If you went in there and you started speaking their language, you would get so much respect. They give you the local discount. Wah, pengen deket sama Mia nih kayaknya si Fong. Sampai mau ngajarin bahasa Mandarin gitu. Malamnya Fong cerita ke si Mama kalau dia udah punya satu temen cewek sekarang. Dia cerita soal Mia. Dan si Mama kayak seneng gitu tuh sama cara adaptasinya Fong. Besoknya Fong sama Mia main pakai motor mini gitu. Tapi tiba-tiba motor mini itu mati mesinnya. Jadi mau gak mau mereka harus pulang naik kereta. Pas di kereta mereka kelihatan asik ngobrol sambil bercanda-bercanda gitu. Tapi tiba-tiba di gerbong mereka ada temen cowoknya Mia yang naksir sama Mia. Tapi tuh cowok bukan orang baik-baik. Karena orangnya bader. Dia namanya Connor. Anak SMA yang sok jagoan gitu deh karena dia bisa kungfu dan karate. Pas mau pindah posisi, Mia malah ditahan sama Connor. Dia nggak dibolehin kemana-mana. Bahkan Connor sampai tajam gitu matanya natap Fong. Duh, malah jadi ribut lagi nih nanti.
Pas udah dikasih jalan, tiba-tiba Connor malah ninju mukanya Fong. Gila banget gak sih? Tiba-tiba main fisik dong dia. Parah banget sih nih. Turun dari kereta, Fong langsung memar di deket jidatnya. Karena dia juga nggak bisa ngelawan Connor pas di kereta itu. Mia langsung cerita kalau Connor itu kayak rajanya karate. Dia jago banget dan sering latihan tiap hari. Makanya anak SMA pada takut sama Connor. Practices karate like 24/7. He wins the 5 boroughs every year. What's the 5 boroughs? It's this insane karate tournament on the streets all around the city. Pas mampir ke toko pizza, Fong langsung di make upin mukanya sama Om Victor biar nggak keciri banget memarnya. Karena dia takut si Mamah nanti khawatir kalau ngeliat. Gak cuma bantu make up, Om Victor juga cerita kalau dia dulunya pernah jago karate pas muda. Besoknya si Mamah kasih les tambahan buat Fong. Bukan les bela diri, tapi les akademik mata pelajaran. Si Mama pengen banget Fong bisa masuk kampus yang bagus. Padahal Fong punya ketertarikan ke olahraga bela diri. Gak peka banget nih si Mama. Besoknya di sekolah, Fong dilabrak sama Connor. Dia masih aja ngeledekin Fong. Bahkan si Connor makin ngeselin. Tapi tiba-tiba Fong sekarang berani buat ngelawan balik si Connor. Wah, punya nyali juga nih si Fong ternyata. Tapi pas mulai ngadu sama Connor, Fong malah kelihatan keserang mulu. Sampai-sampai akhirnya Fong tumbang ke bawah. Padahal Connor baru make kakinya doang, belum make tangan. Tapi untungnya mereka langsung dilerai sama guru-guru di situ. Jadinya Fong gak kena hantam sama Connor lagi tuh. Padahal udah gregetan banget dua-duanya. Pulang sekolah, Fong lihat di papan informasi jalanan ada pertandingan besar karate buat ngelawan Connor. Karena Connor udah dikenal sebagai raja karate. Dan saat itu juga Fong langsung termotivasi buat bisa jago karate. Suatu malam pas lagi mau nyoba buat benerin mesin motor mini punya Mia, tiba-tiba Fong sama Om Victor disamperin sama orang jahat. Dan saat itu juga mereka harus membela diri dari serangan orang jahat itu. Untungnya Fong punya kemampuan dasar bela diri kungfu. Jadi dia masih bisa ngelawan para komplotan orang jahat itu. Walaupun sebenarnya Fong juga agak takut. Ngeri-ngeri sedap sih nih. Walaupun ngelawan 3 orang, tapi Fong berhasil melindungi dirinya. Dia jarang kena hantaman para komplotan itu. Sampai akhirnya 3 orang komplotan itu kabur dari tempat Om Victor karena capek ngelawan Fong. Gila, keren banget gak sih? Abis itu Fong langsung cerita kalau dia punya kemampuan bela diri kungfu pas tinggal di Cina. I used to train Kung Fu. Would you teach it? To who? Me. I took a loan from the kind of people you don't want to borrow money from. Om Victor sampai minta ajarin kungfu dong, saking jagonya tuh si Fong. Besoknya, Fong telepon Mr. Han. Katanya dia kangen banget latihan kungfu sama Mr. Han. Dia juga nanya sama Mr. Han, boleh nggak kalau dia ngajarin orang di Amerika supaya bisa kungfu? Karena kan yang dimilikin Fong itu ilmunya Mr. Han. Saat itu juga Mr. Han langsung kasih izin. Gak lama kemudian, Fong langsung ketemu lagi sama Om Victor buat ngajarin kungfu. Mereka langsung coba duel tuh. Tapi Om Victor kelihatan kalah sama Fong. Soalnya Fong emang udah punya kemampuan kungfu. Hari-hari setelahnya, Fong masih sering latih Om Victor supaya bisa kungfu. Dan mereka giat banget latihan biar sama-sama makin jago. Bahkan pas lagi di kereta pun, mereka berdua masih aja tuh latihan kungfu. Gokil banget gak sih? Gak cuma itu, karena sering ketemu Om Victor, Fong jadi makin deket nih sama Mia. Mereka sering asik-asik bercanda berduaan gitu deh. Udah kayak keluarga kan lama-lama. Tapi suatu hari pas lagi di pasar malam sama guru lesnya, Fong gak sengaja lihat Mia yang ternyata lagi berduaan dan mesra-mesraan sama Connor. Dia shock dong, kok bisa sih? Who's that guy? Told you we were just friends. Wah, kok Mia mau ya sama Connor? Besoknya, Fong negor Mia kenapa dia masih mau berhubungan sama Connor. Karena Fong bilang kalau Mia itu layak dapet cowok yang lebih baik, bukan orang sengak dan belagu kayak Connor. Beberapa hari kemudian, Om Victor coba adu tinju di atas ring. Dia bukan cuma nerapin ilmu tinju aja, tapi juga ilmu kungfu yang diajarin sama Fong. Di situ, Fong sama Mia bener-bener ngedukung Om Victor banget. Mereka nggak mau Om Victor sampai kenapa-kenapa. Beberapa ronde udah berlalu dan Om Victor sering unggul dibanding lawannya. Ini kayaknya berkat ilmu kungfu dari Fong juga sih pastinya. Gila, jadi keren banget kan Om Victor ini? Mia sama Fong seneng banget tuh liatnya.
Tapi lama-kelamaan, Om Victor malah kalah dan dia kena banyak tinju dari lawannya. Sampai-sampai Om Victor tumbang dan bikin Mia jadi histeris saking takutnya Om Victor kenapa-kenapa. Gara-gara kejadian itu, Fong jadi ketahuan ikut-ikut bela diri lagi sama si Mama. Jadinya, dia kena omel banget tuh sama si Mama. Duh, kok jadi gini ya? Fong kesel karena ngerasa hidupnya malah makin berantakan di New York. Di samping itu, sekarang Mia sehari-harinya harus ngerawat ayahnya sendiri, alias Om Victor. Suatu hari ada orang yang diam-diam nyelonong ke apartemen Fong sama si Mama. Tuh orang langsung ngehantam Fong. Ternyata orang itu adalah Mr. Han. Lah kok bisa di New York? Wah, gimana ceritanya nih? Pas ditanya kenapa datang ke New York, Mr. Han cuma bilang kalau dia ngerasa sekarang tuh waktu yang tepat buat berkunjung ke apartemen mereka. Why you're here? I just feel like the right time to visit. Pas di kamar, Mr. Han langsung bilang kalau dia mau jenguk Om Victor di rumah sakit bareng sama Fong. Besoknya mereka beneran jenguk Om Victor, dan sejak saat itu Om Victor sama Mr. Han jadi kenal satu sama lain. Mereka berharap Om Victor nggak kapok buat terus latihan kungfu. Pulang dari rumah sakit, Mr. Han bilang kalau Fong harus ikut tanding ngelawan Connor di turnamen besar. Mr. Han mau Fong jadi pemenangnya. Fong langsung shock dong, beneran nih Mr. Han bakal ngelatih Fong buat turnamen besar. Besoknya Fong langsung curhat ke guru lesnya kalau dia tuh nggak bisa karate, dia cuma bisa kungfu. Bahkan Fong juga nggak tahu tempat yang cocok buat latihan karate di mana. Besoknya Fong sama Mr. Han mulai latihan karate di rooftop apartemen mereka. Gila, berani banget kan? Baru juga mulai latihan tapi level latihannya udah kayak susah banget tuh. Keren banget emang nih paket combo Mr. Han dan Fong. Gak cuma asal latihan, Mr. Han juga suka nyoba buat ngeyakinin si Mama kalau Fong punya bakat luar biasa dan itu bakal bermanfaat buat banyak hal. Fong gak cuma diajarin sama Mr. Han, dia juga bakal diajarin sama Sensei Russo, guru karate di Jepang. Gila kan? Paket combo maksimal banget sih ini. This is interesting. You do realize it's impossible for a student to master karate in only 1 week, don't you? You have not seen students in action yet. Gak pakai lama, Fong langsung latihan di depan Sensei Russo. Latihan itu juga diperkuat dengan kehadiran Mr. Han sebagai lawannya Fong. Di sisi lain, Connor juga keras banget latihan sama guru karatenya. Dia bener-bener sangar dan gak mau sampai dikalahin sama siapapun. Ngeri juga ya Connor ini. Besoknya Fong cerita ke Mia kalau dia bakal ikut turnamen karate ngelawan Connor. Dan dia mau lakukan itu demi diri dia sendiri. Jadi Mia sama Om Victor gak perlu khawatir. Seminggu kemudian, Fong udah mulai pertarungan pertamanya ngelawan orang yang badannya lebih gede daripada dia. Tapi ternyata nggak susah bagi Fong buat ngelawan orang pertama di turnamen itu. Dia berhasil menang dan masuk ke babak selanjutnya. Wah, satset banget nih Fong. Di babak selanjutnya, Fong juga bisa ngalahin lawannya. Itu artinya, Fong lanjut lagi ke babak semifinal. Gila, keren abis nih si Fong. Di sisi lain, Connor yang juga jadi raja di turnamen ini masih terus berhasil ngalahin lawan-lawannya. Dan nantinya dia bakal ngadu sama orang yang masuk babak final. Dan ternyata pas tanding di babak semifinal, Fong berhasil menang lagi. Itu artinya dia bakal masuk ke babak final dan berhadapan dengan Connor. Gila, bakal kayak gimana nih nanti? Mereka kan musuh bubuyutan tuh. Bakal sengit banget nih pertarungan Fong versus Connor. Sebelum hari babak final, Fong bener-bener latihan keras sama Mr. Han dan Sensei Russo. Dia nggak mau sampai kalah sama Connor. Your opponent's aggression against them. No. Better like this. Wah, mulai nggak ngasih ampun nih cara latihannya Sensei Russo sama Mr. Han. Pas lagi nggak latihan pun mereka nggak berhenti-henti ngomongin soal teori mengalahkan lawannya Fong nanti. Bahkan Fong juga sampai latihan kaki dengan ngegowes beca di jalan tanjakan. Gila banget kan? Sampai akhirnya Fong berani buat nyoba lawan Mr. Han sama Sensei Russo sekaligus. Pada saat hari H sebelum tanding, si Mama samperin Fong dan kasih semangat. Dia udah gak mau ngelarang-larang anaknya lagi. Sekarang dia mau kasih support. Akhirnya dapat dukungan, pasti Fong jadi makin semangat nih. Beberapa menit kemudian, akhirnya pertarungan karate antara Fong sama Connor bakal dimulai. Fong dapat banyak dukungan dari para penonton tuh.
Kalau Connor pas naik ke atas arena, dia kelihatan sangar banget. Kayak udah pede bisa ngalahin Fong. Pas pertarungan baru dimulai, beberapa detik, Fong kelihatan udah diserang jor-joran sama Connor. Padahal baru pembukaan loh ini. Gimana ini nasib Fong ke depannya? Bahkan pas Fong diobrak-abrik sampai terjungkal sama Connor, dia bikin panik para pendukungnya, terutama orang-orang terdekat. Tapi habis itu, Fong bisa nunjukin balasannya. Dia mulai lebih fokus sampai bisa kasih serangan buat Connor. Wah, mulai bangkit nih si Fong. Bahkan lama-kelamaan, Fong mulai bisa nyamain poinnya Connor. Dia berhasil kasih serangan dan mengumpulkan beberapa poin. Gila, keren banget kan? Sampai akhirnya skor mereka sama-sama di angka 7. Dan skor berikutnya bakal jadi penentu siapa pemenang dari pertarungan besar ini. Duh, mana udah sakit-sakit gitu badannya Fong, gimana ini? Di ronde terakhir itu, Fong serang Connor pakai taktik yang diajarin sama Mr. Han dan Sensei Russo. Dia ngelakuin itu dengan fokus biar bisa mengecoh Connor. Dan ternyata taktik dia itu berhasil bikin Connor jatuh dan Fong dinyatakan menang. Gila, keren abis kan? Pas dinyatakan sebagai juara, semua orang langsung pada gemuruh karena gak nyangka Fong bisa jadi pemenangnya. Gokil, keren banget ini. Fong langsung dipeluk sama keluarganya, pelatihnya, dan juga Mia sama Om Victor. Bangga banget tuh mereka semua sama Fong. Karate Kid Legends bukan cuma film bela diri, ini film tentang anak yang diremehkan, mental yang ditimpa, dan jati diri yang ditemukan. Karena legenda sejati bukan yang paling kuat memukul, tapi yang paling kuat mengendalikan dirinya sendiri. Dan ketika kamu berhenti melawan dunia dan mulai berdamai dengan dirimu, disitulah legenda lahir. Gimana nih pendapat kamu tentang film Karate Kid Legends? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.